Jemaat yang diberkati Tuhan, Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Luri James Wane. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam, apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang akan hadir di dalam persekutuan kita saat ini. Raja bangsa-bangsa
dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian nats pembimbing Efesus 1 ayat 7 dan 8. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati mengumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud mohon pengampunan-Mu Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyusutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, banyak hal paling bersederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 44, Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian yang dikatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, yang firman-Mu saat ini akan kembali kami dengarkan bersama. Kami akan membaca Alkitab kami akan merenungkan firman yang terdapat di dalamnya. Jadikanlah setiap kata menjadi firman yang hidup, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi kami yang mendengar merenungkannya. Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi kami sekalian. Demikian juga Roh Kudus-Mu jugalah yang menguatkan dan memampukan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Inilah doa kami ya Bapa. Kami bawa permohonan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 1
ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik, yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 18, Paulus mengatakan di situ bahwa Yesus ialah kepala tubuh, dan tubuh yang dimaksud adalah sebagai jemaat Tuhan. Lalu di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-10, Paulus juga katakan di situ bahwa Yesus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan dalam bacaan yang kita sudah baca bersama, Efesus 1 ayat 10, Paulus katakan bahwa Yesus sebagai
kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu, dasar di dalam kita merenungkan firman Tuhan ini, tema atau judul renungan kita adalah Yesus sebagai kepala. Kalau Yesus dikatakan sebagai kepala, kalau begitu, adakah sesuatu yang lebih tinggi dari keberadaan kepala itu sendiri? Adakah sesuatu yang lebih penting, lebih utama, atau lebih mulia daripada kepala yang ada bagi suatu tubuh? Yang dalam hal ini yang dimaksud kepala adalah Yesus Kristus. Adakah yang lebih penting? Di mata manusia dan dunia, juga di mata Allah dan surga, kita boleh tarik kesimpulan ada beberapa ungkapan di mata manusia dan Allah, di mata dunia dan surga. Yesus adalah segala-galanya. Yesus di atas segala sesuatu apapun yang ada. Yesus lebih dari apapun, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Bahkan Yesus lebih berharga dari apapun juga. Saudara-saudara, sebagai kepala, demikianlah kita mau menyoroti tentang Yesus. Kepala itu menyatu dengan tubuh, badan. Yesus menyatu baik dengan penghuni surga maupun juga dengan penduduk bumi. Sebaliknya saudara-saudara, kalau Yesus sebagai kepala, baik di surga maupun di bumi, maka semua dan segala sesuatunya harus bergantung kepada sang kepala itu sendiri, yaitu kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin kan kepala menghendaki menyatu dengan tubuhnya, tetapi tubuh tidak mau menyatu dengan kepala. Mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu kita bisa melihat sabda Allah yang dinyatakan pada waktu perjanjian lama misalnya, melalui nubuatan para nabi. Maka para nabi mau mengkisahkan tentang kehadiran Mesias yang akan datang, yang ternyata Mesias itu akan hadir dalam diri Yesus Kristus. Lalu kita lihat sabda Allah juga di zaman perjanjian baru yang berbicara tentang anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi. Yohanes 3 ayat 16, kita bisa dapatkan bagaimana Allah memandang Yesus. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah ada di Minggu Trinitas, hari di mana kita merayakan karya keselamatan atau karya Allah Tritunggal yang telah Ia nyatakan di hadapan semua orang. Inilah yang kita lihat pada hari ini, sesuatu yang nyata, bahwa Allah yang kita kenal pada akhirnya kita katakan, kita suka menyebutkan Dia sebagai Bapa kita. Allah yang kita kenal adalah juga yang sering kita sebut sebagai anak atau Yesus Kristus.
Dan Allah yang kita juga percayai ada di sekitar kehidupan kita dalam bentuk kehadiran Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, dan Allah yang agung mulia. Itu sedikit kesimpulan tentang Allah Tritunggal itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini, Efesus 1, melalui ayat yang pertama kali kita baca dan ayat yang terakhir kali kita baca, ayat 3 dan ayat 14. Maka disinggung di situ tentang keberadaan Bapa dan Yesus, ayat 3. Baru kemudian di dalam ayat 14 disinggung di situ tentang kehadiran keberadaan Roh Kudus. Apakah karya, apakah tindakan nyata yang Allah Tritunggal itu telah lakukan bagi manusia, bagi kita, khususnya bagi orang percaya, yang teristimewa bagi orang percaya yang beriman kepada Dia? Apa karyanya? Maka sesuai dengan hal yang kita coba renungkan pada saat ini tentang ketritunggalan Allah. Yang pertama kita menyoroti dalam keberadaan sebagai Bapa. Apa yang kita lihat karyanya? Dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, Allah telah memilih kita sebagai umatnya sebelum dunia ini dijadikan. Ini penting untuk catatan kita. Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan catatan lain, supaya kita ini hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi ada suatu proses pemanggilan itu untuk suatu kebaikan, untuk suatu kehidupan kita yang benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus dan tak bercacat. Apa sebenarnya yang Tuhan Allah maksudkan dengan menjadikan kita yang percaya, kita yang telah dipilih dari sejak semula, sejak dulu kala, sebagai yang kudus dan tak bercacat? Kudus di sini yang dimaksud adalah kita adalah orang-orang yang secara spesial, secara khusus memang dipisahkan, dikhususkan. Tuhan yang lakukan itu. Jadi kita berbeda antara diri kita dengan orang lain. Dan kita bersyukur kalau kita adalah bagian orang-orang yang dipisahkan Tuhan. Tetapi yang dimaksud adalah dikhususkan. Untuk apa? Pasti ada maksudnya. Tidak mungkin Tuhan Allah memisahkan, mengkhususkan, mengkuduskan kita kalau tidak ada maksud. Karena itu, ternyata Allah punya maksud dan tujuan. Kalau kita sudah dikuduskan, dikhususkan, tujuannya adalah agar kita melayani atau mengabdi kepada Allah dan sekaligus menyatakan kehendak Allah atas dunia, atas manusia. Jadi itu tugas kita rupanya sebagai orang-orang yang dikuduskan, melayani, mengabdi kepadanya, dan juga menyatakan, menyampaikan kehendak Allah. Orang harus tahu apa yang Tuhan Allah kehendaki. Lalu yang dimaksud dengan tak bercacat di sini adalah bahwa kita dipilih untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kita dibuat sedemikian rupa supaya Dia juga mengasihi kita.
Supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, Tuhan yang melakukan. Membuat kita tidak bercacat. Itulah yang kita lihat dalam keberadaan diri Bapa yang berkarya. Lalu kita melihat hal yang kedua, karya dari Sang Anak, yaitu Yesus. Melalui Yesus kita sama-sama percayai, imani, Yesus sudah menebus dan mengampuni kita sekalian. Karena kasih-Nya yang besar itu, yang sebelumnya juga sudah dinyatakan, Allah mengasihi kita karena ada kasih Allah yang besar itu. Itulah karya Allah. Sekali lagi, itu terjadi di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, walau Dia mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Karya Allah lainnya, yaitu yang terjadi melalui kehadiran Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Yesus memberikan janji kepada semua orang percaya bahwa akan datang Roh Kudus yang menjadi penebus, yang menyertai kita sekalian dalam keadaan apapun, situasi baik dan situasi tidak baik, situasi kita mengalami keuntungan maupun juga dalam situasi kita merugi. Ketika kita dalam keadaan tegang atau ketika kita dalam keadaan penuh sukacita, Roh Kudus siap hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita sehat, Roh Kudus ada. Ketika kita sakit, Roh Kudus ada. Ketika kita tenang maupun ketika kita terancam, Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sekarang ini kita mau melihat eksistensi Allah Tritunggal itu? Bagaimana sikap kita? Kalau tadi kita melihat Allah di dalam ketritunggalannya berkarya, maka bagaimana kita melihatnya? Yang pertama, kita patut bersyukur karena kita sudah dipilih oleh Allah dari sejak semula, dari sejak dulu untuk hidup di dalam Dia. Kalau kita dipilih, ingatlah, bayangkan bahwa ada orang yang tidak dipilih. Jadi kita harus bersyukur kalau kita dipilih. Dari sejak dulu dikatakan, sebelum kita lahir kita sudah ditetapkan. Untuk apa? Sekali lagi, untuk dikuduskan dan untuk hidup tak bercacat. Hal yang kedua, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, kita mau menjadikan Yesus Kristus itu sebagai kepala kita sekalian. Dia kepala, kita semua adalah tubuhnya. Karena itu, biarlah kiranya iman percaya kita hanya kita tujukan kepada Sang Kepala hidup kita ini. Tubuh kita berorientasi, mengarah, fokus semuanya hanya kepada Sang Kepala, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Roh Kudus bukan hanya pernah dijanjikan, tetapi juga Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya untuk kita percayai keberadaannya, tetapi Roh Kudus menginginkan kalau kita sudah percaya kepadanya, maka percayakanlah hidup kita juga kepadanya.
Jangan sekedar hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kita juga. Dan kalau kita mampu mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus, Roh Allah, bukan hanya kita mendapatkan sesuatu yang menjadi pengharapan kita karena ada janji Tuhan, tetapi juga kehadiran Roh Kudus sebagai penjamin, jaminan ada padanya ketika kita merasakan kehadiran Roh Kudus. Baik ketika kita hidup dalam dunia ini, maupun ketika nantinya kita bersama-sama hidup dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, sebagai satu bentuk ilustrasi tentang hal ini, mungkin kita masih ingat gambaran tentang Yesus yang mengetuk pintu. Jadi ada cerita tentang hal ini, bahwa seorang yang melukiskan gambar seperti itu, dia sungguh dalam konsentrasi penuh, dia menuangkan segala imajinasinya untuk menghasilkan suatu gambaran yang real, yang nyata tentang Yesus. Karena itu terinspirasi dengan Wahyu 3 ayat 20, Yesus ada yang mengetuk pintu, Yesus yang mengetuk pintu, maka dibuatlah lukisan itu. Lalu setelah selesai, dia gantungkan itu di teras rumahnya. Kemudian dia memanggil orang-orang yang ada di sekitar rumahnya di satu desa. Dia ingin mendapatkan suatu penilaian tentang lukisannya itu. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara nilai lukisan ini. Kasih tahu kalau ada yang kurang, kasih tahu kalau ada yang janggal, kasih tahu kalau ada yang perlu diperbaiki di lukisan ini. Dia terbuka. Dan orang-orang yang melihat lukisan itu mengamatinya, dan mereka tidak bisa memberikan komentar apapun tentang kekurangan, kejanggalan, kejelekan gambar atau lukisan itu. Mereka takjub. Raut wajah Yesus begitu sangat meyakinkan. Bahkan ada yang melihat, menganggap bahwa memandang lukisan itu seakan-akan Yesus hidup di dalam dirinya. Itulah cerita tentang lukisan dan si pelukis itu. Tetapi sementara si pelukis itu tidak mendapatkan suatu masukan, kritikan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menyerobot ceritanya dalam kerumunan orang banyak. Kemudian si anak kecil ini tanpa diminta, dia katakan, setelah dia sekilas memandang lukisan itu, dia katakan, tapi pintunya kok tidak ada gagangnya, tidak ada pegangannya. Wah, orang lain juga melihat. Yang lain itu orang-orang dewasa tidak melihat tentang pintu yang tidak ada pegangannya. Tetapi seorang anak kecil tiba-tiba mengatakan, ini ada masalah ini. Kok nggak ada pintu, nggak ada pegangannya? Saudara-saudara, si pelukis itu tersenyum. Dia berterima kasih. Dia katakan, benar, memang pintu ini tidak ada pegangannya. Jadi kira-kira kalau pintu tidak ada pegangannya bagaimana ya? Kalau ada orang yang mau masuk ke dalamnya, usahanya adalah mendorong pasti pintu itu. Kalau hanya sekedar ketok-ketok, bagaimana? Kalau tujuannya memang mau masuk. Kalau hanya ketok-ketok ganggu orang di dalam, ya bisa saja. Tetapi kita nggak tahu, karena dari luar, dalam lukisan itu tidak ada pegangannya, pintu itu. Mungkinkah di dalam ada? Kira-kira mungkin ya.
Karena untuk menutup orang bisa memegang, menarik. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam gambar itu memang pintu sedang tertutup. Dari luar memang tidak ada gagang pintunya. Tetapi sang pelukis bercerita, memang pintu ini digambarkan sebagai hati manusia terhadap Yesus. Dan Yesus memang mengetuk, dia sungguh adalah Allah yang sopan, Allah yang tidak gegabah untuk mendobrak pintu, untuk memaksa dia masuk. Dia ketuk-ketuk saja, tinggal menunggu apakah dari dalam dengar dan membukanya. Kalau misalnya ada pegangan, mungkin Yesus akan buka, ataupun orang dari luar buka terus kemudian dorong dan masuk. Tapi ini tidak ada. Mungkin juga kalau mau didorong dikunci dari dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, inilah gambaran kehidupan hati manusia, kehidupan manusia yang senantiasa diingatkan, diketuk oleh Yesus, yang kita kaitkan juga sebagai kepala gereja kita. Dia sudah melakukan hal yang sebisa mungkin dia lakukan untuk kepentingan manusia. Tinggal bukan hanya aksi dari Yesus, tetapi harus ada reaksi dari manusia. Kalau mendengar, bukalah. Tapi kalau manusia tidak mau mendengar, memang pintu akan tetap dapat tertutup terus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam gambaran inilah maka kita menyadari dalam hidup ini kita bagaikan ada dalam lukisan, tapi kita tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah Yesus. Kita ada dalam kesibukan di dalam rumah, kita ada dalam pergumulan, kadang-kadang kita merasakan sesuatu yang membawa persoalan berat dalam hidup ini. Tapi kita tidak terbuka. Kita tidak meminta kepada Tuhan untuk menolong. Kita bahkan mengunci pintu kehidupan kita. Dan kita hanya mau menyelesaikan masalah itu seorang diri. Padahal kita tidak sanggup. Berbagai macam persoalan, baik pribadi maupun keluarga, di tempat kerja dan sebagainya. Mungkin kita semua bisa menghadapi masalah-masalah, khususnya ketika ada persoalan-persoalan dalam situasi kita saat ini. Bukan hanya situasi di Indonesia, situasi dunia, pandemi COVID-19. Kita sama-sama tahu tentang hal itu. Karena itu saudara-saudara, sebagai kepala bagi tubuh, Tuhan mengingatkan, Dia mau mengatur, rancangan ada padanya. Dia ingin tubuhnya, yaitu jemaat kita sekalian, mau ada dalam kebersamaan untuk melakukan kehendak Bapa. Sekaligus ketika kita menyatu dengan Sang Kepala Gereja, maka kita akan tetap dapat hidup walau apapun juga persoalan di sekitar kehidupan kita. Tapi itu semua tidak akan mengganggu kehidupan masa depan kita, karena jaminannya jelas, kepala itu sendiri masih menyatu dengan kita sebagai tubuhnya. Tuhan memberkati kita. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dari hati dan mulut kita, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, jika firman-Mu boleh kami dengar. Di tengah-tengah kami mengingat rayakan kehadiran Allah Tritunggal yang secara nyata telah menjadi bagian yang kami saksikan sebagai orang beriman. Karya Tuhan nyata dan hidup. Kami boleh merasakan karya Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menyertai kami, dan dalam janji-Mu, Engkau menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam keberadaan-Mu sebagai Allah Tritunggal. Biarlah kiranya kami meyakini bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah yang di dalam Yesus kami kenal, di mana Yesus adalah kepala bagi kami sekalian. Kami tunduk dalam segala kehendak Sang Kepala. Kami siap untuk melakukan kehendak-Mu di dalam Yesus. Mampukan kami semua untuk dapat melihat dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Terima kasih Bapa, berkati ibadah yang boleh terlaksana pada saat ini. Ketika pelayan-pelayan-Mu ambil bagian untuk memberikan pelayanan kepadamu melalui ibadah ini, melalui suatu pelayanan ibadah secara online YouTube. Kami ada di dalam gedung gereja ini, dan jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati ibadah yang terlaksana, secara khusus yang berada di rumah-rumah mereka. Engkau lihat hati mereka. Kiranya mereka ada dalam ketulusan untuk beribadah, sungguh hanya mau patuh, taat dan setia kepada Tuhan. Di dalamnya mereka boleh mengucap syukur, di dalamnya mereka boleh menyerahkan diri dan kehidupan kepada Tuhan saja. Berkati sertai seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang hari ini boleh bersama-sama beribadah, maupun juga berkati semua orang percaya yang melakukan hal yang sama melalui ibadah-ibadah yang terlaksana, walau di tempat yang saling terpisah. Tangan kasih Tuhan yang mempersatukan. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami mau serahkan seluruh pelayanan yang boleh terjadi dilakukan di dalam tubuh gerejamu. Berkati ya Bapa, para presbiter, majelis jemaat, berkati mereka yang juga sebagai pengurus-pengurus yang ada di unit-unit misioner, yang secara lebih khusus lagi mereka juga ada di Pelkat, komisi-komisi.
Berkati semua ya Bapa, termasuk juga berkati BPPJ. Engkau berkati ya Bapa semua pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Termasuk juga Engkau memberkati para karyawan gerejamu GPB Jemaat Surya Kasih, baik yang beraktivitas di kantor sekretariat gereja sebagai pegawai GPB, maupun juga di tengah-tengah keberadaan mereka sebagai security yang ada, koster. Tuhan memberkati hidup pribadi dan keluarga mereka. Walau ada di antara mereka adalah saudara-saudara kami yang tidak seiman, tetapi kami percaya Engkau juga mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga seluruh keberadaan jemaat-jemaat yang ada di dalam jajaran gerejamu GPB. Dimanapun jemaat-jemaat itu bertumbuh, Tuhan yang menjadi kepala atas diri mereka semua. Tuhan memberkati juga pimpinan dari GPB, Majelis Sinode, dengan segala aktivitas mereka, dengan segala tugas kerja tanggung jawab yang ada. Berkati mereka ya Bapa, di tengah-tengah situasi apapun yang ada. Terima kasih Bapa, kami senantiasa boleh menyatakan rasa syukur kami, walau di tengah-tengah situasi yang tidak biasa. Dalam situasi seperti ini pun, tetapi biarlah kiranya ya Bapa, jika suatu saat kami merindukan untuk kembali dapat beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan di tempat ini. Kami juga tidak pernah tahu tentang kondisi keadaan sesungguhnya di kemudian hari. Tetapi apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatunya. Engkau menjadi kepala atas dunia ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk aktivitas gerejamu yang terbatas. Namun tetap kami mau melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan berkenan terhadap pelayan-pelayan yang ambil bagian, termasuk juga mereka yang menopang ibadah ini untuk tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami mau berdoa untuk pemandu lagu, organis atau pianis. Kami juga mau berdoa untuk anggota gerakan pemuda sebagai tim kerja IT yang melaksanakan panggilan tanggung jawab untuk dapat melakukan hal yang terbaik, sehingga ibadah ini juga boleh disaksikan, boleh bersama-sama kami sebagai jemaat ada di dalam ibadah yang kiranya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, mereka yang mungkin berkekurangan, yang mereka sedang menderita kelaparan, mereka yang berkekurangan apapun, Tuhan memberkati semuanya. Pada akhirnya kami serahkan juga doa-doa pribadi kami. Tuhan juga boleh telik dan melihat, mengabulkan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan kiranya Tuhan senantiasa mau menjawab doa-doa kami, doa yang kami alaskan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti. Mampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online melalui YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang pada saat ini dilayani oleh hambanya Pendeta Bruri James Wane. Liturgi menggunakan tata ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB.
Jemaat mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 7 Juni 2020 untuk sepekan mendatang. Ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat putra kedua dari keluarga Bertan Pamona Darmanto, Jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Minggu 24 Mei 2020 yang diberi nama Elvano Samuel Davin Pamona. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim melalui rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Warga jemaat dapat mengikuti bidang pembangunan ekonomi gereja pada warta jemaat. Demikian warta jemaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami.